Sorry. Hai semuanya, it's Keke, welcome back to my channel. Semua ini berawal dari aku menemukan buku kecil ini di akhir tahun kemarin. Pas aku buka, ternyata aku udah nulis 2 halaman yang isinya ternyata cukup random nih. Kenapa aku sebut random? Karena di sini juga aku tulisnya nih, Random Thoughts number 1, 1 April 2018. Oh my god. Berarti ini tuh kayak bulan yang sama tapi 3 tahun yang lalu. Jadi tua banget ya gue. Tapi ya, biar kalian nggak penasaran, aku akan bacain sedikit ini isinya apaan. Aku tulis di sini. Alangkah indahnya Indonesia ini bila dia tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia terbaharukan. Apa? Coba. Tapi walaupun random-random gini ya, ini benar-benar membantu banget lifting me up dari perasaan demotivasi. Karena waktu itu masih di awal-awal umur 25 tahun dan masih banyak banget lah kegalauan terhadap kehidupan. Dan aku ngerasa kayak this is my younger self talk to me gitu. Bilang, Keke, yuk bisa yuk, jangan nyerah. Nyes banget di hati guys. So I think why not? Kenapa enggak? Aku nulis diary lagi dan akhirnya sampai hari ini aku masih nulis diary ini semenjak menemukan buku ini. Dan why not juga kalian tidak melakukan hal yang sama, journaling. Walaupun it sounds cheesy ya guys, kayak Dear Diary. Cuman kalau misalnya kalian pernah mengalami atau sedang mengalami hal yang sama, demotivasi, nggak semangat, nggak fokus, hilang arah, journaling definitely will help you guys. It works on me dan aku rasa mungkin akan works on you guys juga. Makanya stay tune terus di video kali ini karena di sini aku akan cerita-cerita kenapa dan bagaimana cara aku ya menulis journal dengan mudah dan murah. Jangan skip videonya. Ayo kita langsung aja stay tune. Step yang pertama, kalian harus menentukan kalian mau nulis di medium apa. Mau di laptop kah, atau mau di HP kah, atau mau di buku kah. Kalau misalnya di buku, mau buku yang baru atau buku yang lawas bekas-bekas kuliah, atau buku yang gede atau buku yang kecil. Nah, aku akan jawab ini di sini based on my experience. Aku akan cerita dulu sedikit. Jadi ini bukan diary pertama aku ya guys. Sebenarnya aku udah punya buku diary walaupun berceceran di mana-mana, tapi demi video kali ini aku udah menemukan satu diary aku. Ini nih segede gaban nih, segede ini. Ini dulu sebenarnya mau aku wacanakan menjadi buku kuliah. Jadi diary ini tuh aku tulis di awal-awal aku merantau ke Bandung, ke ITB. Makanya ada stiker kayak begini guys. Masih pride anak maba ya. Nih kalau nggak percaya aku tulisnya di tahun 2013 dan ini udah kayak tembus-tembus gini guys tintanya. Dan seperti yang bisa kalian tebak, aku tidak konsisten nulisnya. Dan ternyata alasan kenapa akhirnya aku tidak bisa konsisten adalah karena bukunya kegedean coy. Makanya aku saranin buat kalian untuk nulis diary-nya itu di buku-buku mini-mini aja seperti ini. Karena ketika kalian nulis journal di buku segede gaban ini, pasti dari kalian tuh ada urgency untuk menulisnya itu dari awal ke akhir dan nulisnya jadi banyak banget. Harus dipenuhin halamannya, harus dipenuhin lembarannya mau nggak mau. Dan menurut aku it's exhausting aja gitu, terlalu melelahkan dan perasaan lelah inilah yang akhirnya menyebabkan aku nggak konsisten. Terus habis itu kalau misalnya kalian bisa menemukan buku yang nggak ada garisnya, lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak cuma nulis tapi kalian bisa gambar-gambar grafik kayak gambar-gambar random, itu bisa. Ini aku pakai yang bergaris karena ya aku nemunya buku yang ini, terus habis itu masih banyak yang kosong, so hemat aja, ngapain harus beli baru gitu ya. Tetap channel terhemat di Indonesia. Terus kalau misalnya ada dari kalian, Kak, kenapa kita nggak nulisnya di iPad, di laptop, atau di HP, pokoknya di electronic gadget? Kenapa aku nggak nyaranin? Karena ketika aku nyobain ya pakai electronic gadgets kayak gitu, ada sisi perfectionist aku bilang ke aku, oh tulisan ini harus bagus. Jadi aku ngerasa kayak harus diedit, harus dihapus, harus dirata kanan, rata kiri, yang kayak gitu loh. Kebayang nggak sih kalian? Mungkin kalian juga merasakan dan ada kayak tip kita biar ngetik lagi, dan itu menurut aku kayak overwhelming aja, kayak tertekan melihat tik barnya itu, kayak aduh harus nulis lagi tapi aku nggak ada inspirasi men. Oh iya, terus habis itu tips lainnya yang tidak kalah penting adalah biasakan pisahkan antara buku journal dan juga buku planner harian kalian, kebalik, dan juga buku planner kalian. Karena menurut aku ya, buku planner kan untuk kerjaan banget ya, dan aku tidak mau kayak mengikatkan antara pekerjaan aku, professional works aku dengan personal works aku di sebelah sini. Aku pengen merasa safe, merasa aman untuk menulis apapun dan tidak membuat ini sebagai report harian gitu. Ini bukan kerjaan men, jadi santai aja gitu ya. Oke, langkah kedua adalah what to write. Mau nulis apa? Ini kayak biggest questions ya ketika kita mau nulis diary. Tulis aja guys apa yang kalian mau. Udah,
Gak usah terlalu overthinking karena kalian gak lagi nulis biografi, buku yang mau dijual ke orang lain. This is only for you guys. Jadi santai aja, mau nulis apapun juga boleh. Kalau misalnya aku sendiri, literally topiknya bisa berubah-ubah. Kadang aku nulis about my work, kadang my dream, my future, sampai my feeling. Itu semua aku tulis. Terutama feeling of demotivation itu tadi ya. Selalu aku larinya ke diary, bukan kemana-mana tapi ke diary dan ke Tuhan. Iya, pasti jangan ceramain gue. Ya, pasti larinya ke Tuhan. Tapi ya salah satunya ke diary. Dan gak perlu dijelasin. Aku tuh sempat yang ngerasain demot di Februari 2021. Kalau misalnya kalian masih ingat, waktu itu tuh Clubhouse lagi hype banget, lagi baru naik dan aku baru aktif juga. Terus aku tuh semacam apa ya, ngerasa kaget melihat sangat banyak orang yang intelligence, yang keren-keren banget, yang sukses-sukses banget. Dan aku ngerasa somehow gak ngerasa percaya diri, ngerasa anxiety, ngerasa ada urgency untuk aku kayak harus cepet-cepet sukses gitu. Dan itu bikin aku malah demot, bukan makin semangat, malah lebih demot lagi. Dan akhirnya aku larinya ke diary. Ini di sini aku benar-benar tulis semua perasaan aku, dari mana semuanya ini bermula dan lain-lain. Dan ya akhirnya berhasil dan akhirnya aku bisa keluar dari jerembab itu. Jerembab, tau gak sih kayak jerembab? Ya, kayak kurungan. Walaupun memang dengan menuliskan perasaan-perasaan aku nggak menyelesaikan masalah aku juga, tapi paling enggak ya, dengan menulis kalian itu bisa accept your feeling, menerima perasaan kalian, mengetahui sebenarnya kalian sedang merasakan apa, dan itu melegakan. Dan I think that's what we need ketika kita sedang merasakan demotivasi. That's why I recommend you again nulis diary dari malam ini, abis nonton video ini. Apa tidak konsistennya gara-gara kalian tidak ada inspirasi untuk menulis? Nah, aku juga ada ide, kalian juga bisa bikin jar of ideas. Basically di sini contain beberapa kertas yang isinya tuh bermacam-macam topik yang bisa kalian gunakan ya untuk memacu inspirasi kalian. Hari ini mau nulis apa ya, ikutin aja ideas dari jar kalian itu tadi. Langkah yang ketiga adalah manage your focus by setting the scene. Nah, scene apa? Bukan scene film ya, tapi ya scene ketika kalian menulis diary. Kalian percaya nggak sih, what we remember actually is not the moment but the feeling. Misalnya kalian ke Dufan, mungkin kalian akan lupa kalian berangkat ke Dufan tuh exactly jam berapa, di sana main apa aja, dan jam berapa kalian naik wahana itu. Mungkin kalian akan lupa, tapi kalian pasti ingat feelingnya. Kalian ngerasa seneng apa enggak ketika di Dufan, kalian ngerasa sedih atau enggak, ngerasa kaget dan lain-lain. Perasaannya itu pasti kalian akan ingat. Dan aku jadi kebiasaan untuk mengunci momen-momen penting dalam hidup aku dengan memaknainya dengan perasaan gitu, termasuk dalam menulis diary. Gimana caranya biar aku balik lagi untuk nulis diary tetap konsisten, besok nulis lagi adalah dengan membangun positive feeling, perasaan menyenangkan ketika menulis diary-nya. Makanya kita harus setting the mood. Setting the mood ini macam-macam ya cara membangunnya gitu. Kok aku sendiri ngebangun moodnya itu dengan cara aku tuh paling suka nulisnya di dalam kamar, malam hari. Aku set moodnya, lightingnya ini nggak lighting yang putih, tapi aku rubah moodnya menjadi lebih kuning, lebih redup, biar kayak lebih anget gitu, lebih intimate. Terus abis itu aku setel musik juga, musik klasik yang welcoming, yang bikin kita makin fokus. I think that's what's important sih dalam menulis adalah fokus. Nah ini nih, ngomong-ngomong soal fokus, journaling ini benar-benar ngebantu aku untuk menata, mengetahui apa yang benar-benar matter most gitu, apa yang benar-benar penting. Karena ketika satu hari itu biasanya kejadian tuh banyak banget, informasi yang kita dapat banyak banget, feeling, perasaan yang kita rasakan itu banyak banget, beraneka ragam. Dengan menulis diary, apalagi di size yang agak kecil seperti ini, kalian akan dilatih gimana caranya kita fokus aja untuk menceritakan satu atau dua hal yang menurut kalian paling penting, entah momennya, entah feelingnya, entah pikiran kalian. Dan ini membantu banget buat kalian-kalian, dan termasuk aku juga tipe-tipe overthinking yang semuanya pengen dipikirin once at a time, sekali langsung semua pengen dipikirin. Nah ini nih, ngebantu terapinya itu ada di sini guys. Terus masih tentang membangun mood, kadang aku juga apply skincare rutin aku di malam hari sebelum aku nulis journal. Nah mungkin kalian udah hafal ya, kalau misalnya aku suka banget pakai serum dari Scarlett. This time aku akan step up the game, aku nggak akan cuman pakai serumnya aja, tapi aku akan cobain pakai facial wash dan krim dari mereka yang terbaru. Ini guys, gue ambilin Sebenarnya produk-produk Scarlett ini dipakainya dalam satu rangkaian tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya kalian tuh kulit normal dan pengen mencerahkan aja, saran aku kalian pakai yang Brightly series, nah yang warna pink kayak gini. Kalau misalnya kalian tipe kulit yang suka berjerawat, mending kalian pakai yang Acne series yang warna ungu. Karena udah nggak sabar, aku langsung pakai aja yang pink. Langsung aja, let's go.
Pertama-tama kalian bisa pakai facial wash-nya dulu guys. Kalian tinggal tuang face wash secukupnya ke telapak tangan kalian, lalu aplikasikan ke muka, terus habis itu biur bilas. Si Scarlett facial wash ini mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera yang sangat berguna untuk melembabkan kulit, melindungi kulit dari radikal bebas. Pakai facial wash itu benar-benar menyegarkan banget dan meningkatkan mood banget ketika kalian mau nulis journal. Selanjutnya yang kedua, kalian bisa pakai serum Brightly Ever After-nya. Ini aku langsung pump aja dari botol dan aku tetesin ke wajah aku, pijet-pijet sambil berdoa, ya Allah semoga makin cantik pakai serum ini gitu kan. Canda. Serum ini tuh mengandung phyto whitening, glutathione, lavender water, dan lain-lain yang pastinya membantu untuk mencerahkan kulit wajah, memudarkan noda dari bekas jerawat juga, terus melembabkan dan menutrisi kulit kita ini yang sering kepanasan dan terpapar oleh polusi-polusi. Step yang ketiga adalah kalian bisa pakai krimnya. Aku pakai night creamnya aja, tapi kalian sebenarnya juga bisa pakai day creamnya. Tinggal dioles aja, ambil produk krimnya, abis itu tinggal oles-oles aja ke muka, pijet-pijet seperti tadi, relax. Night creamnya ini mengandung sangat banyak bahan-bahan bagus buat kulit kita ya, mulai dari glutathione, niacinamide, natural vitamin C, dan lain-lain. Secara general bisa menjadi antioksidan buat kalian ya, biar kulitnya makin cerah serta melindungi sel kulit kita dari radikal bebas. Dan mereka ini juga udah terregistrasi di BPOM, jadi tidak ada kekhawatiran, no need to worry guys. So kalau kalian pengen mulai nyobain pakai skincare lokal, kalian cobain Scarlett aja karena harganya juga by the way sangat terjangkau guys. Kalau nggak percaya silahkan aja kepoin Instagram mereka di sini, atau aku langsung cantumin di bawah di description box link official store mereka, jadi kalian bisa langsung belanja di sana. Ini belum beres ya, masih ada bonus tips dari aku untuk menjaga konsistensi dalam journaling. Seperti halnya kebiasaan-kebiasaan yang lain ya guys, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya di sini, untuk membentuk kebiasaan baru kita tuh butuh menaruh effort emang. Kadang butuh waktu yang singkat 18 hari, kadang butuh waktu sampai 254 hari hanya untuk membentuk kebiasaan baru. Unit system. Nah, sistem yang aku terapkan dalam menerapkan ini di awal tahun adalah, nah ini sesimpel kayak aku selalu menaruh ya buku aku ini biar aksesibel di sebelah kasur aku. Jadi ketika aku mau bobo, aku selalu ingat untuk menulis diary terlebih dahulu. Terus tidak cukup sampai di situ, di awal-awal aku juga selalu set reminder di Google Calendar, atau mungkin kalian pakai apps apa aja juga bisa. Itu untuk mengingatkan kalian untuk ayo Kiki nulis diary lagi yuk, ayo. Atau kalian bisa minta tolong ke keluarga kalian atau pacar kalian untuk ngingetin kalian selalu nulis diary di malam hari. Oke, sekian dari aku. Semoga video ini bisa mengatasi demotivasi kalian, gagal fokus kalian, dan semua permasalahan personality kalian. Mungkin bisa diatasin dari journaling, who knows. Kalian silahkan coba aja, give it a try. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat seperti biasa, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga like dan komen di bawah aku harus bahas apa lagi guys. Terima kasih, gitu aja, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Gila, hidup gue zaman dulu bener-bener cuman percintaan, terus nggak bisa matematika bisnis. Itu doang.